Selamat datang di channel Faruk. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya kan? Saya akan mengalur cerita manga Sword of Evil Chapter 2 berjudul Haunted Wood Mansion atau Rumah Angker yang Berhantu. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita berawal dari rumah kaya akan sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Rumah ini baru tahun lalu dinyatakan sebagai harta nasional. Dan juga di rumah ini ada dua orang yang tinggal, yaitu ayahnya dan juga anaknya. Anaknya bernama Megumi. Ketika ayah dan Megumi mengobrol tentang rumah yang sering didatangi oleh mahasiswa, tiba-tiba ada orang yang mengetuk rumahnya. Setelah itu, ayahnya menyuruh Megumi untuk mengecek siapa yang datang. Ternyata, yang datang adalah seorang wanita yang bernama Kino Minami. Dia seorang mahasiswa di jurusan arsitektur. Minami datang karena ingin berkeliling di rumah bersejarah. Megumi sempat ragu untuk menerima masuk ke rumahnya. Akan tetapi, ayahnya menyuruh masuk karena jarang yang berkunjung seperti ini. Ayahnya Megumi menyuruh masuk Minami. Setelah itu ayahnya menjelaskan bahwa rumah ini sudah dirawat dari generasi ke generasi dengan arsitektur yang megah. Saat itu Minami terasa aneh saat menyentuh bangunan itu. Setelah itu Minami menanyakan berapa keluarganya. Ayahnya Megumi menjawab bahwa cuma saya dan anaknya. Setelah Minami keliling ruangan, dia meminta untuk tinggal di rumah ini dengan sementara waktu karena dia ingin mempelajari arsitek di bangunan ini dan juga siap untuk memberikan kebutuhan di rumah ini. Ayahnya Megumi tidak punya pilihan lain dan ia menerima Minami. Tapi saat memberitahu ke anaknya, Megumi membantahnya karena tiba-tiba ingin tinggal di rumahnya. Ayahnya menenangkan Megumi karena bisa membantu tugas rumah tangga dan juga Megumi bisa fokus dengan belajarnya. Megumi mengizinkan tinggal di rumahnya, tapi ayahnya harus tidak memiliki hubungan aneh dengan Minami. Setelah itu, Minami membawa perlengkapan untuk tinggal. Di hari selanjutnya, Minami mengurus kebutuhan sehari-hari, dari memasak, mencuci, dan lain-lain. Sehingga kedekatan antara ayahnya Megumi dan Minami sangat dekat, hingga melaksanakan pernikahan. Setelah itu, Megumi mengatakan untuk bulan madu ingin pergi kemana. Mereka memilih di rumah ini. Di waktu itu, Megumi melihat ayahnya yang sedang sendirian. Di akhir-akhir ini, ayahnya merasa aneh dengan rumah ini. Megumi menanyakan, di mana Minami? Lalu kata ayahnya di lantai 2. Saat Megumi menemui Minami, Megumi melihat Minami yang sangat aneh. Minami seperti terobsesi dengan bangunan ini, sampai dia tak memakai sehelai kain apapun. Ketika Megumi di ruang tidurnya, dia mendengar suara aneh dan mencium bau tidak sedap. Saat menghampiri ayahnya, ayahnya seperti membersihkan lukisan mata. Tapi saat dibersihkan, malah seperti mata sungguhan dan ada lubang aneh di tengah bangunannya. Ayahnya menangis karena rumahnya berubah seperti ini. Setelah itu, saat ayahnya dan anaknya meneriaki Minami, akhirnya Minami muncul di hadapan mereka. Sungguh mengerikan ya kan? Lalu, Megumi tiba-tiba pingsan dan teringat dengan ibu kandungnya saat bersama-sama. Saat Megumi terbangun dari pingsannya, dia melihat ayahnya membawa pertamax turbo untuk membakar rumahnya. Megumi memperingatkan untuk keluar rumah sebelum membakar. Megumi dan ayahnya selamat dari kebakaran rumahnya. Setelah kejadian itu, keberadaan Minami tidak diketahui dan cerita pun sudah berakhir. Bagaimana? Ceritanya cukup mengerikan bukan? Untuk Kino Minami datangnya dari mana? Saya pun tidak tahu. Mungkin saja dia penunggu di rumah angker ini. Untuk chapter yang ketiga nanti saya akan buatkan di video selanjutnya ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.